Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan belum? Hari ini kita akan masuk ke materi baru, melanjutkan materi yang sebelumnya, ya, kaidah kebahasaan. Dan sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa bersama. Membaca doa, mulai. Selesai. Nah, semoga kalian bisa mengikuti materi hari ini dengan baik. Kita mulai, ya. Simak baik-baik. Hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Karakteristik dari kebahasaan teks ulasan bisa dilihat sebagai berikut, ya. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang. Nah, apa yang dimaksud dengan konjungsi penerang? Apa contohnya, ya? Konjungsi penerang itu contohnya seperti bahwa, yakni, yaitu. Nah, kata-kata ini ditemui dalam teks ulasan. Jadi, contohnya seperti ini, ya. Seperti ini kalimatnya. Yang pertama, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya. Nah, di sini ada kata-kata bahwa yang digarisbawahi, ya, ini merupakan konjungsi penerang. Yang kedua, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya. Antara lain, bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Nah, itu adalah dua contoh kalimat yang menggunakan konjungsi penerang pada teks ulasan. Berikutnya, banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Nah, contohnya yang pertama, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Nah, kata sejak yang digarisbawahi ini merupakan konjungsi temporal. Berikutnya yang kedua contohnya adalah kemudian ia mencari Anwar. Nah, di sini kata kemudian merupakan konjungsi temporal. Berikutnya, C. Banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab. Contohnya, yang pertama, contoh kalimatnya, akan tetapi karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik mempengaruhi Anwar. Mempengaruhi Hasan maksudnya, ya. Di sini ada kata karena yang merupakan konjungsi penyebab. Yang kedua, lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Ini kata karena merupakan konjungsi penyebab. Berikutnya, D. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Nah, contoh pada kalimat yang pertama, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat. Bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Nah, kata jangan di sini merupakan saran atau rekomendasi. Berikutnya, kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Ini kata harusnya, ya, yang merupakan saran atau rekomendasi. Yang ketiga, nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertaubat. Kata hendaknya merupakan saran atau rekomendasi. Kita lanjut.
Ini di sini Ibu ada masukkan contoh sebuah puisi yang berjudul 100 juta. Nah, puisi ini nanti akan kita coba untuk membuat teks ulasannya. 100 juta. Umat miskin dan pengangguran berdiri hari ini. 100 juta banyaknya. Di tengah mereka tak tahu akan berbuat apa. Kini kutundukkan kepala karena ada sesuatu besar luar biasa. Hilang terasa dari rongga dada. Saudaraku yang sirna nafkah, tanpa kerja, berdiri hari ini. 100 juta banyaknya. Kita mesti berbuat sesuatu betapapun sukarnya. Itu dia puisi yang berjudul 100 juta. Kita coba buat teks ulasannya ya. Nah, dalam teks ulasan yang pertama adalah orientasi. Orientasinya pada puisi 100 juta adalah puisi yang diciptakan oleh Taufik Ismail. Puisi ini termasuk puisi terbaik di Indonesia. Puisi ini menjelaskan tentang kehidupan masa kini yang mulai banyak orang miskin dan pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan untuk memberi nafkah keluarganya. Nah, di dalam orientasi, kita memperkenalkan kepada orang yang membaca teks ulasan kita tentang apa puisi tersebut, bagaimana puisi tersebut kita perkenalkan. Ya, di sini puisi 100 juta diperkenalkan sebagai puisi yang diciptakan oleh Taufik Ismail. Setelah itu puisi ini termasuk puisi terbaik di Indonesia. Jadi itu merupakan pengenalan tentang puisi yang sedang kita bahas. Berikutnya, paragraf kedua ada tafsiran. Puisi ini menjelaskan bahwa sekarang sudah sangatlah banyak orang yang miskin karena tidak memiliki pekerjaan atau menjadi seorang pengangguran. Sang penulis juga berkata, kalau ia hanyalah bisa merundukkan kepala untuk menghilangkan sebuah rasa yang besar di rongga dada, karena melihat saudaranya yang tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak bisa menafkahi keluarganya. Nah, di sini dalam tafsiran diisi pendapat kita tentang karya yang sedang kita ulas. Ya, ini merupakan tafsiran. Ya, perkiraan kita atau pendapat kita tentang produk atau karya yang sedang kita ulas ya. Berikutnya ada paragraf berikutnya diisi dengan evaluasi. Di dalam evaluasi di situ kita buat kelebihan dan kekurangan karya yang sedang kita ulas. Kelebihan pada puisi ini yaitu puisi ini disajikan dengan bahasa yang unik dan memiliki makna yang dalam sehingga pembaca juga dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi orang miskin dan pengangguran. Puisi ini juga memiliki makna yang luas dan pembaca juga dapat berpartisipasi dengan masalah tersebut. Nah, di sini ini kelebihannya ya, Nak ya. Ini kelebihannya sudah disebutkan apa saja kelebihan dari puisi itu. Berikutnya disebutkan juga kekurangannya. Meskipun demikian, puisi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Ya, apa itu kekurangannya? Bahasa yang ditulis sangat sulit untuk dimengerti, sehingga pembaca harus membaca ulang atau harus memahami benar-benar puisi tersebut sehingga dapat dimengerti. Nah, di dalam menuliskan kelebihan dan kekurangan dalam teks ulasan, kamu bisa memasukkan di sini. Seandainya kamu buat evaluasi pada karya yang sedang kamu ulas, di kelebihannya kamu juga bisa menambahkan manfaat dari pembacaan puisi tersebut atau karya tersebut. Nah, dengan membaca puisi tersebut kamu merasakan apa? Dengan membaca puisi tersebut juga kamu menjadi termotivasi mungkin atau apapun itu. Nah, dimasukkan di sini manfaatnya.
Begitu juga dengan kekurangannya. Kekurangannya bukan hanya kita tuliskan seperti ini umum ya, Nak ya. Bahasa yang ditulis sangat sulit untuk dimengerti, itu umum sekali. Kamu bisa memasukkan di sini, dengan membaca puisi itu saya semakin apa? Nah, itu efeknya, efek dari puisi tersebut yang kamu rasakan tuh bagaimana. Nah, bisa kamu masukkan di sini di dalam bagian evaluasi bagian kekurangannya. Yang tadi kelebihannya, yang ini kekurangannya. Jelas ya? Berikutnya, rangkuman. Di dalam rangkuman, ya, bisa kita masukkan inti dari pesan yang disampaikan pada puisi tersebut. Nah, contohnya, dengan mengesampingkan kekurangan-kekurangan yang ada, puisi tersebut sangatlah berguna untuk para remaja atau anak-anak. Karena puisi ini memberi motivasi kita untuk belajar lebih giat dan terus melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Agar kita menjadi orang yang sukses, yang dapat berguna bagi nusa bangsa dan bisa menafkahi keluarga kita. Itu rangkumannya, inti dari puisi tersebut. Pesan dari puisi tersebut, inilah dia. Ya, pesan dari puisi tersebut. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan kali ini bisa kamu mengerti dan pahami. Ya, jika ada yang belum kamu pahami, silakan japri ke WA Ibu. Ingat, pertanyaan yang hanya yang berhubungan dengan pelajaran, tidak pertanyaan yang di luar pelajaran. Ibu tidak akan jawab, Ibu tidak akan balas. Jelas ya, Nak ya? Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Dan kita akan lanjutkan di WA Group untuk tugas-tugas yang akan kamu kerjakan berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.